Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru. Mohon maaf ya, suara saya agak serak. Pada sore hari ini saya akan mengulas kembali tentang penggunaan aplikasi pembelajaran online yang sudah kami bahas tadi di sekolahan. Nah, langsung saja Bapak Ibu, silakan buka Google Chrome ya, Google Chrome atau Firefox atau dan lain sejenisnya. Kemudian Bapak Ibu siapkan lamannya ya. Lamannya adalah lms.mi.alhikmahjanti.sch.id ya, kita kopikan aja ke browsernya, kita klik enter. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Di sini ada home, siswa, guru, materi, dan pengumuman. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa login dari atas, ini login dari pojok kanan, atau login dari bawah. Klik login sekarang. Kita klik login sekarang. Nah, tampilannya login akan muncul seperti ini, ada username sama password ya. Username sama password ini yang sudah kami share di grup WA ya, silakan dicek di situ. Setiap guru passwordnya, username-nya masing-masing, username-nya beda-beda, akan tetapi passwordnya semuanya sama ya. Kita ambil contoh, kemudian passwordnya masukkan. Kalau sudah, klik login masuk. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi LMS atau Learning Management System atau pembelajaran online. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa menu. Ya, ada beberapa menu. Yang pertama adalah data siswa, data pembelajaran, isi agenda, isi profil. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu di sini kan sudah ada fotonya tuh. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menghendaki foto ini, maka silakan dirubah di my profile. Klik my profile. Kemudian di sini ada username, nama guru, dan nomor HP. Nomor HP ini adalah nomor WhatsApp yang aktif ya, WhatsApp. Caranya pengisiannya seperti ini. Masukkan nomornya tanpa memasukkan lagi angka nolnya. Kemudian alamat, kemudian fotonya. Nah, cara memperbarui foto, klik browser. Nah, fotonya di sini misalkan, baru klik simpan perubahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu adalah membuat materi pembelajaran yang akan disajikan ke anak didik kita. Yang pertama adalah kita masuk ke menu pembelajaran. Kita klik pembelajarannya. Nah, kalau sudah ya, maka munculnya seperti ini, kosong, bersih ya. Nah, ini bersih. Caranya bagaimana? Caranya untuk membuat pembelajaran, caranya klik tambah. Ya, kita klik tambah. Kemudian nama pembelajarannya apa? Nama mapelnya. Misalkan oke, kelas berapa? Nah, saran saya di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jamnya berbeda antara, misalkan seperti ini, antara kelas 5A dan 5B itu jamnya berbeda ya, jamnya berbeda, maka kalau bisa membuat satu kelas dulu. Oke, 5A, kemudian klik simpan, kemudian buat lagi. Oke, 5B, klik simpan. Fungsinya apa? Karena kalau Bapak Ibu digabungkan jadi satu, maka
ketika Bapak Ibu membuat pembelajaran, ya, membuat pembelajaran di jam 8, jam 9 itu seharusnya kelas 5A, maka nanti kelas 5B akan campur masuk ke rombelnya 5A dan 5B. Maka biar tidak bingung, maka dipisah, oke 5A sendiri, oke 5B sendiri. Kalau Bapak Ibu gabung, ya, catatan tadi, kalau Bapak Ibu gabung, maka ketika Bapak Ibu membuat materi nanti di jam yang berbeda, maka 5A juga bisa membaca, 5B juga bisa membaca juga. Padahal di jadwalnya itu adalah 5 beda kelas, misalkan gitu. Saya jelaskan lagi seperti ini. Di hari Senin, jam pertama itu adalah fikih 5A. Kemudian jam kedua, jam pertama 5B adalah akidah. Kan gitu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat fikih 5A jam pertama, otomatis nanti 5B fikihnya akan juga ikut masuk, gabung, maka anak-anak bingung, tidak bisa efisien. Maka kalau bisa dibedakan antara 5A dan 5B, biar nanti tidak campur ketika anak-anak melakukan pembelajarannya, karena sudah ada jadwal tersendiri. Sekarang 5A itu fikih, 5B itu akidah, gitu ya, biar nanti tidak campur mapelnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita akan membuat materi pembelajarannya. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya, oke 5A sendiri, oke 5B sendiri. Yang tadi di sekolahan itu bisa digabung, tetapi nanti imbasnya ke anak-anak, karena anak-anak nanti materinya jadi satu. Maksudnya saiki wayahe fikih tapi akidah masuk, saiki wayahe akidah tapi fikih masuk. Maka kalau lebih baik dipisah saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan memasukkan materi di sini, ya, memasukkan materi di dalam kelas fikih. Misal seperti ini ya, kita kembali lagi, kita masuk ke fikih, ya, 5A fikih, klik fikih, ya. Kemudian, nah di sini ada menu materi, ada menu daftar tugas khusus. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu menyiapkan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Caranya di sini, klik tambah. Nah, kita kecilkan dulu. Ya, kita klik tambah. Nah, kita klik tambah. Di sini ada KD-nya. Nah, Bapak Ibu bisa diisi KD yang sesuai, atau mungkin kalau Bapak Ibu males nulis, ya ditulis fikih ya aja. Kalau Bapak Ibu ada KD, maka ya diisi. Saya ambil contoh seperti ini. KD-nya. Kemudian pertemuan keberapa? Nah, misalkan pertemuan yang pertama. Nah, kemudian pembahasan materinya. Nah, pembahasan materinya di sini tentang kurban. Maka misalkan ini KD ya.
KD. Ini KD meyakini kurban sebagai perintah Allah, pertemuan pertama. Kemudian materi pokoknya adalah tentang misalkan pengertian kurban dan jenis-jenis kurban misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian pembahasan materinya Bapak Ibu bisa mengetik di sini ya, mengetik atau mungkin copy dari Google. Ya, kita ambil contoh dari Google. Kopikan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sudah ya. Sudah, ini pertemuan pertama adalah gini aja wes. Dihapus saja pengertian kurban pertemuan pertama. Nah, kemudian di dalam materi yang Bapak Ibu sajikan ini nanti dibuat pertanyaan apa enggak. Nah, dibuat setelah anak-anak membaca materi itu disuruh menjelaskan ulang atau bagaimana. Kalau misalkan menjelaskan ulang ya, dengan topik materi yang Bapak Ibu sampaikan tadi di e-learning, maka dikasih pertanyaan di bawah seperti ini. Biar berbeda ya, biar berbeda yang di bawah itu pertanyaan, maka kita huruf tebal kemudian dibesarkan. Nah, jelaskan pengertian berkorban. Nah, kemudian scroll ke bawah, di sini tanggal buka. Jadi yang dimaksud tanggal buka itu adalah tanggal di mana anak-anak bisa membaca atau melihat materi yang Bapak Ibu sajikan, ke anak-anak. Saya ambil contoh aja ya, karena jam sekarang mungkin besok maka kita klik besok, kalau lusa maka klik lusa ya. Kemudian jamnya jam berapa, misalkan saya di jam sekolah itu jam 8 tanggal 5, kemudian tanggal 5 sampainya jam berapa. Jadi kan jam 8, maka kita ke jam 8:45 ya, maka anak-anak bisa mengakses jam 8 sampai jam 8:45. Setelah itu ini kan ada pertanyaan di sini, maka kuisnya nggak usah diaktifkan ya, maka kuisnya tidak usah diaktifkan. Komentar, nah ada perlu komentar apa enggak? Kalau perlu silakan diaktifkan, kalau enggak ya tidak. Kemudian from upload, nah from upload itu maksudnya gini, ketika anak-anak di sini ada pertanyaan ya, anak-anak bisa menjawab di kertas, kemudian difoto, baru diupload melalui handphonenya anak-anak kalau formnya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan ya, maka nanti anak-anak langsung menjawabnya itu di handphonenya anak-anak atau di laptopnya anak-anak, tinggal diketik aja, tapi tanpa menyertakan form uploadnya. Tadi ketika nanti ada yang jawab di kertas, maka dia nggak bisa ya, jawabnya
filenya ada di upload tadi. Nah, kalau kedua-duanya diketik bisa, diupload bisa, maka ini tinggal diaktifkan seperti itu ya. Setelah ini data benar, klik simpan. Contoh kita rubah. Kita klik simpan. Nah, ini pertemuan yang kedua. Nah, ini pertemuan yang kedua. Tadi kan jam 8. Ini misalkan gini. Ini kelas, bentar ya. Kita kembali lagi, ini kelas 5A. Ya, 5A. Kemudian di hari yang sama ya, di hari yang sama di tanggal 3 itu saya mengajar 2 kelas. Jam pertama itu kelas 2, jam pertama itu kelas 5A, jam kedua adalah kelas 5B. Contoh seperti ini. Saya sekarang jam 12. Gini ya, di hari sekarang jam 7, di jam pertama ya 5A itu jam 7 ya, jam 8 sampai jam 8.5, jam 8.5.45. Ini di kelas 5A. Nah, 5B dengan hari yang sama ya, dengan hari yang sama. Tapi kalau misalkan tidak ada jam dengan mapel yang sama di kelas yang berbeda ya tidak perlu, hanya cukup yang kelas A. Kalau misalkan mapelnya sama di beda kelas, yang jam pertama 5A, jam kedua 5B, maka 5B kita buat lagi. Nah, ini 5B, kita klik tambah ya, dengan KD yang sama tadi, pertemuannya pertama, materi pokoknya adalah pengertian kurban yang sama tadi pas 5. Nah, kemudian materinya sama, kemudian pertanyaan kan tadi ada tugas, maka tanggal dibuka tanggal 3 ya, jam berapa tadi, jam kedua ya, jam kedua jam 9, jam 8.45. Kan jam pertama kan di 5A, sekarang 5B, maka jam kedua 8 misalkan jam 9 sampai jam 9. Tidak, ini dibesarkan dulu. Tidak. Kemudian baru klik simpan. Nah, ini double ya, kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibuat lebih baik seperti ini aja, biar nanti dia tidak tindih. Dia ada pakai 5A, pakai 5B. Ini yang di hari yang sama ya, di hari yang sama. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kalau sudah selesai di hari pertama, pertemuan pertama di hari yang sama, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa mengisi agenda. Dihapus dulu. Kita mengisi agenda, kemudian mapelnya
tanggalnya tanggal 3, jamnya adalah jam 8 sampai jam 8.45. Kemudian kelas 5A tentang apa? Tentang kita klik simpan. Nah, kita buat lagi, kan tadi di kelas yang berbeda. Kita buat lagi yang bawah ya, yang bawah oke. Tanggalnya tanggal 3, mulainya mulai jam berapa tadi? Jam 8.45, jam sampai jam berapa? Jam 9. Kemudian kelas 5B. Baru kita klik simpan. Nah, kalau sudah, maka tugas pertemuan pertama di hari yang sama dengan kelas yang berbeda selesai. Ya. Nah, ini selesai. Nah, sekarang kita akan membuat jadwal lagi, materi lagi dengan tanggal yang berbeda. Ya, misal besok tadi kan tanggal 3, saya ada jam lagi di tanggal 4 misalkan, tanggal 7 hanya kelas 5, maka dibuatnya kelas 5. Tapi kalau tanggal 7 itu ada 2 kelas, kelas A dan B, maka nanti buku B dimasukkan, buku A juga dimasukkan. Kita buat lagi yang tanggal 7, materi 5A ya, 5A. Kemudian kita klik tambah ya, KD nya Haji, misalkan gini, Haji. Pertemuan keberapa? Kedua. Tadi kan pertama sudah. Materi pokok adalah pengertian haji. Pengertian haji. Nah, sekarang materinya adalah berupa video yang diambil dari YouTube. Misalkan gini. Kita klik YouTube. Ini haji aja, haji. Nah, kita cari haji. Nah, tata cara pelaksanaan haji misalkan gini ya. Pengertian haji. Ini ya videonya. Nah, ini tentang haji ya, pengertian haji. Nah, kita buka dulu videonya. Nah, kemudian caranya bagaimana ketika video ini akan ditampilkan di e-learning ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini ada menu bagikan. Ya, ini bagikan, klik. Kemudian klik sematkan, ini diklik. Nah, kemudian salin. Nah, setelah salin, kemudian di bagian e-learning
ini pilih source code atau sumber, klik, pastekan ke sini. Nah, setelah itu klik source code lagi, akan tampil seperti ini. Nah, bentar, nah, sebelum menginputkan, setelah video tampil, di atas dikasih penjelasan seperti ini. Ini ya, kita besarkan. Nah, kalau sudah, nah di sini tanggal bukanya tanggal berapa? Tanggal 7. Jam berapa? Jam 9 ya. Kemudian tanggal 7 jam berapa? Jam 9. Jam 9:45 selesainya. Kemudian setelah kita membuat video di sini, mengupload video, maka dari video ini kita beri tugas atau tidak. Misalkan kita akan memberi kuis kepada anak-anak setelah anak-anak menonton ini. Nah, maka dari itu setelah ini ya, simak dan pahami video ini pengertian haji, kemudian keterangan, kemudian kuisnya diaktifkan. Ini ndak usah, kita klik simpan. Nah, yang kedua berhasil dibuat. Kita membuat kuis di mana? Nah, ini di bagian menu kuis kita klik soal ya, jangan haji ya, soal. Kita klik tambah ya, kita buat soal kuisnya. Kemudian opsinya, misalkan jawabannya ini, misalkan ini jawabannya. Kemudian opsinya tambah lagi, buat 4 opsi atau 3 terserah. Kemudian klik kunci jawabannya, misalkan ini, klik save change. Nah, kita tambah lagi soalnya. Kemudian kita buat opsi lagi. Jawabannya klik, baru klik simpan. Nah, kalau sudah selesai, di oke, di tanggal oke 5A, di tanggal 7 materinya haji. Nah, kemudian kita buat lagi pembelajarannya di 5B ya, 5B kita tambah lagi yang tadi KD nya.
haji, kemudian itu materi yang sama dengan 5A. Kemudian kita copy lagi source code-nya, kita klik source code, kopikan ke sini. Nah, kita besarkan seperti ini. Kemudian kita tanggal buka tanggal 7. Tadi kan jam 9, maka kita jam 9.45. Tanggal tutupnya adalah 9 jam 10. Tanggal 10. Kuisnya aktif, permapunnya tidak aktif, kita klik simpan. Nah, materi sudah dibuat, kemudian materi pakai 5 dan 5B sudah dibuat dengan tanggal yang berbeda. Maka membuat ini sesuaikan dengan jadwalnya ya, sesuai dengan jadwal Bapak Ibu ketika yang sudah dibagikan oleh Waka Kurikulum. Nah, kalau sudah tadi yang materi di materi pertama, misalkan ini 5A, oke 5A. Di materi 5A dan 5B, Bapak Ibu bisa mencek ya, bisa mencek siswa yang sudah atau belum membaca atau membuka materi Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke menu pembelajaran, kemudian di mapelnya, kemudian diklik menu aksi. Ini yang pertama adalah klik tanda mata, klik ya. Kemudian klik lihat viewer. Nah, di sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah membaca atau sudah mengakses dan membaca materi Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk melihat yang sudah mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas itu ada di menu lihat viewer, kemudian lihat tugas, di menu lihat tugas. Nah, di sini akan muncul ya, di sini akan muncul nama, nomor, nama siswa, kelas, kemudian tanggalnya, jawaban siswa. Kalau anak-anak jawabannya foto, anak akan muncul di sini. Kemudian skornya akan muncul. Nah, untuk jawaban ini Bapak Ibu harus menilai atau membuat skor manual. Anak-anak ini nilainya berapa? Tidak secara otomatis akan muncul, klik nanti tidak klik, kemudian kasih skor, klik simpan. Nah, gitu aja ya, nanti akan muncul di sini. Kemudian di pembelajaran yang kedua adalah kuis. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat siswa yang sudah mengerjakannya. Gimana? Di menu kuis tanda bintang. Nah, nanti akan muncul di sini nama siswa, kelas, nilai, dan bisa dicetak nilainya ya, dan bisa dicetak nilainya. Kemudian juga sama ketika Bapak Ibu
prosesnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian berupa Excel. Kemudian di agenda Bapak Ibu bisa mengekspor Excelnya, kemungkinan mungkin 1 bulan sekali ya, dan klik ekspor. Akan muncul agenda guru tiap bulannya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nama guru, pembelajarannya apa, bahasanya apa, kelasnya apa, mulainya jam berapa. Ini agenda guru. Ini adalah guru murni ya, sebagai guru saja. Nah, nanti kalau ada guru yang sebagai wali kelas ya, ada guru yang sebagai wali kelas itu nanti akan bisa melihat rekap absensi siswa ya, melihat merekap absensi siswanya. Kita lihat guru. Kemudian kita akan login sebagai wali kelas. Di menu wali kelas dia akan muncul menu wali kelas, bisa melihat rekap siswa harian ya. Siswa yang absen nanti akan muncul di sini. Nanti juga ada videonya. Kemudian bisa diekspor by Excel juga per hari. Nah, ini per hari. Atau mungkin Bapak Ibu bisa rekapan per bulan. Ya, per bulan. Tinggal menu walas, rekap, cari datanya, kemudian diklik bawah ekspor Excel. Nah, nanti akan muncul Excelnya. Nah, nanti akan muncul by siswa, by rekap per bulan. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin nanti saya akan next video ini tentang penggunaan e-learning dari sisi siswa ya, dari sisi siswa. Dan mungkin nanti saya akan tambahi video tentang bagaimana cara untuk melihat penilaiannya, men-score atau melihat hasil karyanya anak-anak nanti next video selanjutnya. Sekian, mungkin Ibu ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanya di grup WA. Semoga Bapak Ibu bisa ya. Kalau Bapak Ibu nanti yakin mau mencoba ya, mau mencoba dan berusaha untuk bisa, pasti akan bisa ya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.